Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Punya makna lebih dalam, bos Ducati sebut kehadiran Marc Marquez jadi sejarah baru bagi Borgo Panigale. Keputusan Ducati mendatangkan Marc Marquez ke MotoGP 2025 kini tak lagi sekadar dianggap langkah berani. Ia telah menjelma menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan panjang pabrikan Borgo Panigale di ajang balap motor paling prestisius di dunia. Marc Marquez, pembalap 8 kali juara dunia, datang ke Ducati dengan status yang unik. Ia bukan sekadar rider papan atas, melainkan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi momok menakutkan bagi Ducati. Namun siapa sangka, musim debutnya bersama tim pabrikan Italia justru berakhir dengan dominasi mutlak dan gelar juara dunia ke-9 yang diamankan lebih awal. Bagi Ducati, kesuksesan Marquez di lintasan hanyalah satu bagian dari cerita besar. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, menilai kehadiran The Baby Alien memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar statistik kemenangan, podium, dan gelar juara. Menurut Grasili, momen bergabungnya Marquez mengingatkannya pada salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Ducati Corse. Hari pertama Luigi Dalicna melangkah masuk ke garasi Ducati pada akhir 2013. Saat itu, Dalicna datang dari Aprilia untuk menggantikan Bernhard Goppmeyer, sebuah keputusan yang juga penuh resiko dan perasaan campur aduk. Saya masih sangat ingat perasaan pertama kali melihat Marc mengenakan warna merah Ducati, ungkap Grasili. Perasaannya sama seperti ketika pertama kali melihat Gigi berada di garasi kami. Sebelumnya mereka adalah lawan yang sangat kuat, dan tiba-tiba mereka ada di pihak kami. Perasaan emosional itu sudah muncul sejak awal kebersamaan Ducati dan Marquez, mulai dari tes pasca musim di Barcelona usai MotoGP 2024 hingga tes pramusim di Sepang pada awal 2025, aura berbeda langsung terasa di dalam tim. Ducati sadar bahwa mereka bukan hanya merekrut pembalap bertalenta luar biasa, tetapi juga mantan rival terberat yang selama bertahun-tahun kerap menggagalkan ambisi mereka. Marc selalu menjadi lawan nomor satu kami. Dia sering mengalahkan Ducati dalam momen-momen penting. Lanjut Grasili, melihatnya kini membela warna kami adalah perasaan yang luar biasa. Ada kebanggaan tersendiri karena kami ikut berperan dalam kebangkitannya dan kesuksesannya. Dan kebangkitan itu terjadi dengan cara yang sangat meyakinkan. Marquez langsung tampil sebagai pusat gravitasi di dalam tim pabrikan Ducati. Sejak seri awal MotoGP 2025, ia memimpin klasemen, mengendalikan balapan, dan menunjukkan bahwa usia serta masa sulit yang pernah ia lalui bukanlah penghalang untuk kembali ke puncak. Namun, di balik dominasi tersebut, Grasili tak menutup mata bahwa musim 2025 adalah tahun yang sangat menantang bagi Ducati. Kedatangan Marquez bertepatan dengan fase sulit yang dialami Francesco Bagnaia. Juara dunia Ducati sebelumnya itu harus berjuang keras menemukan kembali performa terbaiknya di tengah dinamika internal tim yang berubah drastis. Kehadiran Marc adalah langkah besar bagi Ducati dan seluruh struktur tim. Namun di saat yang sama, kami juga harus menangani berbagai kendala yang dialami Pecco. Itu membuat musim 2025 menjadi sangat intens baik secara teknis maupun emosional. Bagi Ducati, mengelola dua pembalap dengan status juara dunia dan ambisi besar bukan perkara mudah, tapi justru disitulah nilai sejarah kehadiran Marquez semakin terasa. Ia bukan hanya membawa kemenangan, tetapi juga memaksa Ducati tumbuh lebih dewasa sebagai organisasi balap. Kini, setelah musim penuh dinamika itu berakhir manis dengan gelar juara dunia, Ducati mulai menatap MotoGP 2026 dengan kepercayaan diri baru. Pengalaman bekerja bersama Marc Marquez, menghadapi tekanan internal, serta mengelola ekspektasi tinggi menjadi bekal berharga untuk masa depan. Bagi Mauro Grasili dan Ducati, Marc Marquez bukan sekadar pembalap juara, ia adalah simbol perubahan, titik balik emosional, dan bagian dari sejarah besar Borgo Panigale.
sejarah yang akan dikenang lama, sama seperti hari pertama Gigi Dalikna mengenakan seragam merah Ducati. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Kembalinya dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 bikin rival ikut tersenyum. Kembalinya Marc Marquez ke puncak performa di MotoGP 2025 bukan hanya menjadi cerita tentang kemenangan dan trofi, tetapi juga tentang bagaimana satu sosok mampu menghidupkan kembali gairah sebuah kejuaraan. Dominasi pembalap bernomor 93 itu bersama Ducati Lenovo Team ternyata tak sepenuhnya memicu kecemburuan. Bahkan, sebagian rival justru mengaku ikut merasa senang. Pendapat menarik datang dari mantan juara dunia MotoGP Jorge Lorenzo. Sosok yang pernah menjadi rival langsung Marc Marquez di lintasan itu melihat fenomena dominasi sang baby alien dari sudut pandang yang lebih luas. Baginya, meski balapan terkadang terasa monoton karena satu nama terus berada di depan, kehadiran Marquez di level terbaik justru membawa efek positif besar bagi MotoGP secara keseluruhan. Bergabungnya Marquez ke Ducati Lenovo pada awal musim 2025 langsung mengguncang peta kekuatan. Banyak pihak memprediksi persaingan ketat akan terjadi antara Marquez, Francisco Bagnaia, dan Jorge Martin. Namun seiring berjalannya musim, prediksi itu perlahan runtuh. Marquez tampil seperti mesin tanpa celah. Dalam 17 seri yang diikutinya dari total 22 pekan balapan, Marquez mencatatkan statistik luar biasa. Ia mengoleksi 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan sprint race. Lebih mengesankan lagi, Marquez menorehkan 10 kemenangan ganda. 8 diantaranya diraih secara beruntun. Catatan ini menjadi bukti bahwa Marquez tidak sekedar menang, tetapi mendominasi dengan cara yang nyaris sempurna. Dominasi tersebut akhirnya mengantarkan Marquez pada gelar juara dunia ke-7 di kelas MotoGP, sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah balap motor. Namun, Jorge Lorenzo tak menutup mata bahwa dominasi semacam ini juga memiliki sisi lain. Ia mengakui ada momen-momen di mana balapan terasa kurang menggigit karena hasil akhirnya mudah ditebak. Meski begitu, Lorenzo menilai bahwa kehadiran Marquez tetap jauh lebih berharga dibandingkan absennya sang juara. Terkadang saya bosan melihat dominasinya di beberapa balapan, ujar Jorge Lorenzo, dikutip dari Motosan. Tapi di saat yang sama, saya ingat bagaimana rasanya ketika dia tidak bisa balapan. Pengaruh Marc Marquez di MotoGP saat ini terlalu besar untuk disangkal. Segalanya berputar di sekelilingnya. Sebagai mantan rival, Lorenzo memahami betul betapa sulitnya menghadapi Marquez ketika sang pembalap berada di performa puncak. Namun, ia justru berani menyebut bahwa kembalinya Marquez ke level tertinggi membuat banyak pihak, termasuk para rival, diam-diam merasa senang. Menurut Lorenzo, dominasi Marquez menciptakan magnet tersendiri. Sosoknya mampu menarik perhatian publik, bahkan dari mereka yang sebelumnya tak terlalu mengikuti MotoGP. Nama Marc Marquez, kata Lorenzo, sudah melampaui sekedar pembalap. Ia telah menjadi ikon. Bahkan rival-rivalnya pun senang melihat Marquez kembali menang dengan begitu superior, kata Lorenzo. Antusiasme yang tercipta sangat besar, bahkan untuk orang-orang yang sebelumnya tidak mengikuti MotoGP. Efek domino dari dominasi Marquez pun terasa luas. Lorenzo menilai MotoGP menjadi lebih mudah dipasarkan ke seluruh dunia. Jumlah penonton meningkat, sorotan media semakin besar, dan sponsor pun datang dengan sendirinya. Dalam dunia olahraga modern, figur seperti Marquez adalah aset yang tak ternilai. Itu membantu MotoGP menjadi lebih mendunia, menarik lebih banyak perhatian, dan membuat sponsor ingin terlibat dalam kejuaraan ini, tandas Lorenzo. Pandangan Jorge Lorenzo ini menunjukkan kedewasaan seorang mantan juara dunia. Ia tak lagi melihat MotoGP semata dari kacamata persaingan di lintasan, melainkan sebagai sebuah ekosistem besar yang membutuhkan bintang untuk tetap hidup dan berkembang.
Dengan Marc Marquez kembali berada di singgasananya, MotoGP 2025 memang terasa dikuasai satu nama. Namun, di balik dominasi itu, ada denyut hidup baru yang membuat kejuaraan ini kembali dibicarakan di seluruh penjuru dunia. Kini perhatian mulai tertuju ke MotoGP 2026. Apakah Marquez kembali mempertahankan dominasinya? Atau justru para rivalnya yang akan menemukan cara untuk menjungkalkan sang raja? Satu hal yang pasti, selama Marc Marquez masih berada di lintasan, MotoGP tak akan pernah kehilangan sorotan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Carlo Pernat mempertahankan Marc Marquez. Stabilitas keuangan Ducati tidak seperti Honda. Nama Carlo Pernat tak pernah jauh dari kontroversi dan opini tajam. Manajer senior MotoGP yang telah malang melintang sejak era 1990-an itu kembali mencuri perhatian lewat pernyataannya mengenai masa depan Marc Marquez. Di tengah rumor pasar pembalap yang mulai memanas, Pernat menegaskan satu hal krusial. Masalah kontrak Marc Marquez bukan sekedar soal performa di lintasan, melainkan pertarungan kekuatan finansial antara Ducati dan Honda. Menurut Pernat, Ducati jelas ingin mempertahankan Marc Marquez. Kehadiran sang juara dunia 8 kali telah memberi dampak instan, bukan hanya dalam hasil balapan, tetapi juga citra dan daya tarik tim. Marquez bukan pembalap biasa. Ia adalah magnet sponsor, ikon global, dan sosok yang mampu mengubah arah sebuah proyek hanya dengan kehadirannya di paddock. Namun, disinilah letak masalah yang ditegaskan Pernat. Ducati tidak memiliki stabilitas dan kekuatan finansial sebesar Honda. Masalah kontrak antara Marc Marquez dan Ducati jelas serius, kata Pernat dengan nada lugas. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pembicaraan di balik layar telah berjalan lama dan intens. Ducati boleh saja unggul secara teknis dan performa motor, tetapi ketika berbicara soal angka, Honda masih berada di level yang sulit disentuh pabrikan Eropa tersebut. Bagi Pernat, ini adalah realitas pahit yang tak bisa dihindari Ducati. Honda, dengan sokongan finansial raksasa Jepang dan pengalaman panjang mengelola pembalap bintang, selalu punya ruang untuk bergerak lebih agresif. Mereka mampu menawarkan kontrak bernilai fantastis, lengkap dengan jaminan jangka panjang, fasilitas, dan pengaruh besar dalam pengembangan motor. Di mata Pernat, inilah senjata utama Honda jika benar-benar ingin merebut kembali Marc Marquez atau setidaknya menggoda sang pembalap agar berpikir ulang tentang masa depannya bersama Ducati. Di sisi lain, Ducati berada dalam dilema klasik. Mereka ingin mempertahankan Marquez, tetapi tidak ingin merusak struktur internal tim dan keseimbangan finansial. Ducati selama ini dikenal sukses karena stabilitas proyek dan manajemen yang rapi, bukan karena menghamburkan uang. Pernat melihat bahwa Ducati tidak akan pernah masuk ke perang tawaran gaji gila-gilaan seperti yang bisa dilakukan Honda. Bagi pabrikan Italia itu, mempertahankan identitas dan keberlanjutan tim sama pentingnya dengan mempertahankan satu pembalap bintang. Pernat juga menekankan bahwa pasar pembalap MotoGP ke depan akan sangat panas, terutama karena banyak kontrak berakhir pada akhir 2026. Telepon, menurutnya, sudah lama berdering, artinya negosiasi tidak menunggu musim selesai. Dalam konteks ini, masa depan Marc Marquez menjadi pusat gravitasi. Keputusan satu pembalap ini bisa memicu efek domino ke seluruh grid. Yang menarik, Pernat tidak melihat persoalan ini secara hitam putih. Ia menyadari bahwa Marquez kini berada di posisi yang sangat kuat. Setelah melewati masa sulit akibat cedera dan konflik batin di Honda, Marquez kembali menemukan senyum dan performa di Ducati. Namun justru karena itulah nilai tawarnya melonjak. Honda tahu betul apa arti Marquez bagi mereka, baik secara historis maupun komersial. Ducati pun merasakan manfaat instan dari kehadirannya. Dua kepentingan besar ini bertemu di satu titik, kontrak. Dalam pandangan Pernat, Ducati harus bergerak cepat dan realistis. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama, karena ketidakpastian hanya akan memperbesar ruang gerak Honda. Namun di saat yang sama, Ducati juga tidak boleh mengorbankan stabilitas finansial demi satu nama, sebesar apapun nama itu.
Inilah keseimbangan sulit yang sedang dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Pernyataan Pernat seolah menjadi pengingat bahwa MotoGP modern bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan. Di balik layar, ada hitung-hitungan bisnis, strategi jangka panjang, dan kekuatan finansial yang menentukan arah karier seorang juara dunia. Kasus Marc Marquez antara Ducati dan Honda adalah contoh paling nyata bagaimana uang, sejarah, dan ambisi bertabrakan. Pada akhirnya, seperti yang sering diisyaratkan Pernat, keputusan Marc Marquez tidak akan hanya ditentukan oleh gaji terbesar. Ada faktor teknis, kenyamanan, ambisi juara, dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Namun satu hal jelas, selama Honda masih memiliki kekuatan finansial yang jauh melampaui Ducati, drama kontrak Marc Marquez akan terus menjadi cerita paling panas di paddock MotoGP. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your